Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Padang, Angkatan ketiga, golongan ketiga, kelompok 4, nomor absen 4. Adapun jabatan saya yaitu sebagai epidemiolog kesehatan ahli pertama di Dinas Kesehatan Kota Padang. Dinas Kesehatan Kota Padang terletak di Jalan Bagindo Aliscan, Bypass, kilometer 15, Kota Padang. Visi Dinas Kesehatan Kota Padang yaitu terwujudnya pelayanan berkualitas dan profesional. Adapun misinya yang pertama, melaksanakan pelayanan publik sesuai standar. Kedua, melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan melalui perbaikan sarana dan prasarana. Ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik. Dan yang keempat, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sistem layanan berbasis informasi dan teknologi. Adapun tujuan Dinas Kesehatan yaitu membantu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Dinas Kesehatan Kota Padang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yaitu Dr. Sri Kurniayati dengan sekretaris yaitu Dr. Melinda Wilma MPPM. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Padang, di mana terdapat 4 bidang, 2 subbagian, dan unit pelaksana teknis berupa puskesmas dan instalasi farmasi. Saya berada di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, kelompok Jafung substansi surveillance dan imunisasi. Berdasarkan Permenpan RB nomor 69 tahun 2021 tentang jabatan fungsional epidemiolog kesehatan, telah dijelaskan terkait tugas seorang epidemiolog kesehatan ahli pertama, yaitu sebagai berikut. Adapun uraian tugas yang saya laksanakan di Dinas Kesehatan Kota Padang yaitu 1. Membantu melakukan penyusunan persiapan bila terjadi kejadian luar biasa penyakit menular yang menimbulkan wabah. 2. Melaksanakan pengamatan dan pemantauan penyakit-penyakit menular tertentu berpotensi wabah atau kejadian luar biasa dan pandemi. 3. Memantau pelaksanaan SKDR Puskesmas. 4. Melakukan pengamatan penyakit menular ke rumah sakit. 5. Membantu menghimpun dan menganalisa data dan laporan imunisasi rutin melalui pemantauan wilayah setempat dan mapping daerah Universal Child Immunization dan pemantauan pelaksanaan vaksinasi massal atau Outbreak Response Immunization ke fasilitas kesehatan pelayanan primer, rujukan, dan sekolah. 6. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis program-program di kegiatan seksi surveillance di puskesmas. 7. Membantu pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap calon jemaah haji. Jenis layanan yang diberikan berupa laporan imunisasi rutin, laporan vaksinasi COVID, dan kewaspadaan kejadian luar biasa. Standar layanan yang harus dicapai sejalan dengan visi Dinas Kesehatan Kota Padang yaitu mewujudkan pelayanan berkualitas dan profesional, sehingga sebagai seorang epidemiolog kesehatan harus melaksanakan pekerjaan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit. Sejalan dengan tujuan instansi yaitu untuk membantu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, maka seorang epidemiolog kesehatan dalam melaksanakan tugasnya akan menghasilkan analisis perjalanan penyakit di masyarakat serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat intervensi alam atau manusia, deskripsi pola penyakit pada berbagai kelompok masyarakat, serta hubungan antara dinamika penduduk dan penyebaran penyakit. Sehingga hasil ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan kesehatan dengan menekan angka kesakitan dan angka kematian. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Di mana seorang ASN harus memiliki 8 karakteristik, yang pertama integritas, kedua nasionalisme, ketiga profesionalisme, keempat wawasan global, 5 kemampuan menguasai IT dan bahasa asing, 6 hospitality, 7 networking, dan 8 entrepreneurship. Selanjutnya yaitu implementasi Smart ASN yang bisa saya lakukan di tempat saya bekerja. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dengan rajin mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatan fungsional saya. Hal ini sesuai dengan sistem merit, di mana sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis